Sama. Saya Widya Putri dari Universitas Bagian Semarang. Mata kuliah psikologi olahraga di seluruh Jawa ini berwawancara pelatih atlet. Namanya Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Samuel Yanto. Usianya? Usia 22 tahun. Jadi atlet yang Ya, terus cabang olahraganya apa? cabang olahraganya futsal Tingkat kompetensi provinsi. selama pengalaman cabang olahraga itu Kebetulan saya memulai karir itu dari SMP. Dari SMP juga mulai mengenal futsal yang sebelumnya bermain di sepak bola SD waktu SD. Terus waktu SMP sudah lepas dari sepak bola, akhirnya beralih ke aspek psikologi. Apa yang memotivasi Anda untuk tetap berkompetisi di olahraga futsal ini? Tentunya banyak juga yang mengaruhi, terutama tuh faktor usia yang masih muda tentunya, dan ambisi yang cukup banyak yang masih ingin didapatkan juga, terutama tuh PON juga. Terutama kan atlet paling segede di PON. Pada akhirnya di PON itu futsal dikategorikan umum. Jadinya nggak bisa ya. Akhirnya menempuh jalur yang lain, mungkin kayak bisa mendapatkan penghasilan seperti kakak di futsal apa cari uang lah di futsal. Terus bagaimana cara Anda menjaga semangat saat menghadapi tantangan atau kegagalan? Tentunya ya kita refreshing juga itu pertama, yang kajian latihan, jenis bertanding dan lain-lain. Itu masalah yang paling simpel tuh kita liburan dulu, refreshing pertama ya, mencari dua yang lebih mengumpulkan mood biar semangat lagi. Apa yang membuat Anda merasa paling puas dalam futsal? Yang membuat saya puas yaitu memenangkan sebuah pertandingan tentunya, kejuaraan yang paling bergengsi, yang paling dicari-cari seluruh atlet, terutama di daerah, yaitu daerah bergengsi, dan akhirnya bisa juara itu suatu organisasi. Saya pengelolaan stres ya Mas. Apa yang biasa menjadi sumber tekanan atau stres utama dalam futsal? Seorang atlet sendiri itu biasanya latihan juga. Ya, karena latihan, terus latihannya tuh bisa jadi seminggu, dan bisa merepetisi latihan-latihan kemarin. Nah, itu makanya ya bosan. Nah, makanya dari situ pelatih juga bisa membuat rangkaian latihan yang menarik buat biar nggak bosan. Bagaimana cara Anda mengelola stres sebelum atau selama pertandingan? Ya, dengan berdoa, dengan berikhtiar, memantapkan diri untuk bisa main dengan semangat. Terus selanjutnya, apakah Anda pernah merasa terlalu tertekan hingga mempengaruhi performa Anda? Jika iya, bagaimana Anda mengatasinya? Kalau tertekan pernah, karena begitu ketika pertandingan saya tidak bisa berfokus ke pertandingan. Nah, itu jadi masalah besar para atlet. Ketika masalah di luar itu dimasukkan ke dalam lapangan. Seharusnya ketika di dalam lapangan itu tidak bisa memikirkan yang masalah-masalah di luar. Ketika di lapangan tidak terjadi. Pertanyaannya juga yaitu fokus dan konsentrasi. Apa yang biasa Anda lakukan untuk tetap fokus selama latihan atau pertandingan? Untuk fokus pertandingan sama latihan tuh tujuan artinya itu kita berlatih untuk pertandingan seperti apa, kita mau finish di berapa, tujuannya kita akan capai dan kita bisa Bagaimana Anda mengatasi gangguan internal maupun eksternal yang mempengaruhi konsentrasi Anda? itu
lebih ke arah ya kalau di pertandingan, kalau di latihan pertandingan tuh udah nggak mikiran ya masa-masa itu. Tapi kalau masih kepikiran ya mungkin istirahat dulu lah di sepanjang ada sesi latihan kan ada istirahat juga. Kita istirahat sambil introspeksi diri lah. Kenapa bisa begini? Kenapa masa mungkin awal latihan pertandingan? Jadi kita introspeksi diri sendiri, kita tidak mikiran lagi atau kita harus fokus latihan lagi. Terus kira-kira ada tekniknya nggak Mas untuk meningkatkan konsentrasi? Meningkatkan komunikasi tentunya berbicara sama rekan tim itu, nanti pelatih, ofisial dan lain-lain itu menambah fokus ke pertandingan juga masalah yang lain-lain. Chemistry-nya juga. Ini pertanyaan keempat, kepercayaan diri. Bagaimana Anda menilai tingkat kepercayaan diri Anda dalam olahraga besar dan apa yang membantu meningkatkan kepercayaan Anda? Untuk meningkatkan kepercayaan diri, mungkin lebih ke arah, kalau saya lebih ke arah ke orang tua juga, orang yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai di rumah kita, di rumah yang selalu menunggu kabar baik ketika kita bertanding di luar, ya apa di luar rumah atau di luar daerah itu. Jadi suatu yang membuat kita termotivasi lah. Saya dulu Mas untuk meningkat gitu. Iya, untuk orang tua. Baik, pertanyaan kelima, kerjasama tim. Bagaimana Anda melihat peran kerja sama dari tim? Terus apa yang Anda lakukan untuk menjaga hubungan baik dari anggota? Untuk menjalani tim ya kemungkinan harus terus bersama, latihan harus komplit. Dan tentunya kalau pergi-pergi kemana-mana harusnya sama-sama ya. Jadi itu kan kalau dulu saya tuh ketika latihan habis datang dari rumah hari Jumat itu habis latihan kita berenang atau pergi kemana ya. Jadi ada istilah fungsinya dapat kita pergi sama-sama. Yang keenam, mentalitas kompetitif. Bagaimana Anda mempersiapkan mental sebelum pertandingan dan apa yang biasanya Anda pikirkan saat menghadapi lawan yang lebih kompetitif? Untuk menghadapi seperti itu kita harus bertanding, ketika bertanding kita harus optimis. Nah, ketika kita optimis, kita nggak usah mainkan lawan yang begitu berat atau begitu ringan, ya jangan mainkan seperti itu. Kita mainkan diri kita sendiri aja, jangan mainkan orang lain. Kita fokus ke diri kita sendiri, memotivasi diri kita sendiri biar lebih dari lawan. Jadi kalau melihat lawan lebih hebat, ya kita harus termotivasi. Gimana caranya kita lebih bisa berani bertaruh di pertandingan. Baik, apakah Anda merasa ada perbedaan dalam mentalitas antara latihan dan pertandingan? Kalau latihan sendiri sama pertandingan harusnya berbeda ya Pak. Kalau ini berbeda. Kalau di latihan itu mungkin kita harus cuman menekankan pada dasar kita biar kita ketika pertandingan itu bisa lebih enak, bisa lebih yakin, lebih mantap lagi dengan skill-skill kita yang kita tadi belajar itu. Jadi menurut saya berlatih itu ya harus bersungguh-sungguh juga, tapi di sisi lain kita harus menyimpan kekuatan kita buat pertandingan besok ya. Jadi kalau dilihat waktu latihan, musuhnya melihat kita waktu latihan kan, kalau kita makan semua kan ya sama aja. Tapi kita pertandingan ketemu mereka ya kita akan dianalisis sama mereka. Pertanyaan khusus pemulihan mental. Apakah Anda memiliki kebiasaan khusus yang membantu menjaga kebiasaan antara olahraga yang berkompetisi? Dan bagaimana cara Anda memulihkan diri setelah mengalami? Ketika saya kalah, ya yang bisa kita akan berlatih. Saya akan belajar juga lagi, memotivasi diri sendiri agar bagaimana caranya kita bisa lebih kuat lagi dari sebelum-sebelumnya. Ketika kita kalah ya kita
mencoba menginterpretasi diri Mbak. Kekurangan kita apa, terus kok bisa seperti ini kita harus bagaimana caranya kita tanya masih gimana ini, dan habis itu kita berarti lebih keras lagi dan akhirnya bisa melebihi atau menyanyi lah ke lawan yang berat. Untuk pengalaman khusus, apakah Anda pernah bekerja sama dengan psikolog olahraga? Jika iya, apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut? Kalau sama psikolog sih belum pernah Mbak, belum pernah ya. Jadi kalau ada masalah apapun ya kita seperti psikolognya tuh pelatih sendiri. Menurut Anda, seberapa penting peran psikolog olahraga dalam menunjang performa Anda? Menurut saya psikolog itu penting ya Mbak. Ketika main yang terutama introvert juga dan kamu juga memendam masalah ketika di luar lapangan dibawa ke pertandingan itu penting juga. Psikolog harus ada di sini. Jadi bisa buat pemain itu lebih nyaman lagi, lebih enjoy, lebih nikmat pertandingan. Ada pengalaman menarik atau pelajaran berharga yang Anda dapat bagikan terkait aspek mental dalam olahraga? Nah, ini Mbak ada yang menarik Mbak ya. Di pertandingan waktu dulu saya main di Klaten, itu kan main ya sama klub, terus di pertandingan pertama itu saya musuhnya itu pemain timnas semua Mbak. Dari pemain timnas terus ikut bertanding di situ ya saya nggak tahu dulu waktu itu tuh belum pernah mengerti mentalitas, belum mengerti apapun. Pokoknya baru awal mula karir saya tuh bermain bola juga. Ketika mengetahui musuhnya seperti itu ya otomatis dari psikologis saya sendiri musuhnya seperti ini gitu. Baru pertama kali main musuhnya pengalaman dari saya ya hebat lah, dan malam 2019 ini ya saya baru di Klaten tuh baru sekali itu ikut, terus musuhnya seperti itu ya motivasi saya lebih dari pemain lawan. Ketika bermain ya udah fokus saja, fokus di pertandingan, fokus dalam menerapkan sistem yang dikasih pelatih agar bisa kita terapkan di lapangan. Untuk yang Mas, apa harapan Anda terhadap dukungan psikologi olahraga di masa depan? Mungkin ini sangat bagus buat perkembangan kita, karena banyak sekali pemain-pemain hebat yang menurun karirnya karena masalah juga yang hanya membuatkan dia itu semakin menurun. Itu juga harus penting sekolah bagi atlet untuk ke psikolog. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan terkait tugas yang di seluruh psikologi. Terima kasih atas